Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Ja'alahu Allah tabaraka wa ta'ala hadiyan muniran wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan wa mudhakkira wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa ruwiya an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu akthiru min dzikri hadimil laddat. Para jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menyolatkan dua saudara kita yang berangkat lebih awal untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh keduanya bukan rumah yang didiami, bukan pula istri maupun anak, bukan pula harta yang dikumpulkan, bukan pula gelar yang pernah diraih atau kedudukan yang pernah diduduki. Semua itu hadirin sekalian telah berlalu. Tapi yang dibawa oleh kedua almarhum adalah amal-amal mereka yang akan menentukan nasib mereka di hari akhir nanti. Juga yang akan menentukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyambut mereka. Hal ini patut menjadi pelajaran buat kita dan juga sebagai sesama orang yang beriman mendoakan kedua saudara kita yang berangkat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, menerima kebaikan mereka, dengan rahmat dan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya dan hamba-hambanya yang beriman. Pada saat ini kedua-duanya tidak lagi mampu untuk beramal. Tapi yang mereka dambakan dan harapkan adalah doa dari keluarga mereka, terutama sekali anak-anak mereka dan doa orang-orang yang beriman. Apabila kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan, pada saat kita meninggal dunia kita juga akan menerima doa mereka. Oleh karena itu jangan hadirin sekalian kita hidup hanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah selalu mengajarkan kita doa dalam bentuk jamak atau berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana srif anna adzaba jahannam. Allah mengajarkan kita agar kita bersatu, berjamaah dalam segala hal. Pada saat kita berjamaah rahmat akan turun. Tapi pada saat kita berpecah belah atau kita hidup hanya untuk diri sendiri, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diangkat dari kita. Kematian yang terjadi di hadapan kita baik disebabkan karena penyakit atau disebabkan karena ajalnya telah tiba tanpa sama sekali satu penyakit yang telah menimpa dirinya, merupakan hal yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala
diingatkan oleh Allah dalam ayat-ayat kitabnya. Allah mengingatkan kita untuk bersiap-siap dan berbekal menghadapi hari tersebut. Dalam suratul Qaf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa singkatnya kehidupan dunia yang dilanjutkan dengan kematian, kemudian kebangkitan, hisab dan pertanggungjawaban. Lalu Allah Subhanahu wa taala gambarkan di hadapan kita dua golongan. Yang satu beriman, bertakwa, beramal soleh, selalu hidupnya mengharapkan ridha Allah, mempersiapkan bekalnya di hari akhir. Sedangkan yang satu hidup beriforia, lupa diri, hanyut bersama hawa nafsunya. Dua gambaran ini Allah ceritakan walaupun belum terjadi. Karena bagi Allah yang tidak terikat oleh dimensi waktu, ruang, kemarin, kini maupun yang akan datang, apa yang akan terjadi di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah merupakan sesuatu yang hadirin sekalian jauh. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk yang bernama insan, yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal usul yang sama. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami benar-benar mengetahui apa yang menjadi bisikan jiwanya, bisikan hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat kepadanya dari apa yang dibayangkan. Kami lebih dekat kepadanya dari detak jantungnya sendiri. Kalau dia meraba denyut jantungnya hadirin sekalian, yang terasa pada pembuluh darahnya, Allah lebih dekat kepada kita daripada denyut jantung kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ketika Allah Subhanahu wa taala tugaskan dua malaikat, baik di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, yang selalu bersiap siaga. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan sepatah kata kecuali apa yang diucapkan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Dua malaikat di kanan kiri kita dalam keadaan raqib dan atid. Raqib bukan nama malaikat, begitu pula atid, tapi raqib dan atid artinya selalu bersiap siaga. Raqib mengawasi, atid dalam keadaan siaga. Apabila kita lengah, kedua-duanya tidak akan lengah. Mencatat dengan setia apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita lakukan. Selagi masih tersimpan dalam dada, dua malaikat tidak akan mencatat. Tapi begitu keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita akan tercatat dan kelak kita akan menjumpainya kembali. Apakah akan mendatangkan kebahagiaan, apakah nestapa dan penderitaan, semua tergantung apa yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam hadis kursi Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai anak-anak Adam, ketahuilah yang terkumpul dalam kitab ini sebenarnya amal dan catatan kalian sendiri. Aku hanya mengumpulkan bagi kalian, siapa yang menjumpai balasan yang baik, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan merupakan petunjuk Allah dan hidayahnya. Begitu pula balasan yang Allah berikan tidak dapat dibandingkan dengan amal kalian yang tak berarti. Tapi barang siapa yang menjumpai kebalikannya, jangan dia menyalahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hamba. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dia tidak mengucapkan sepatah kata kecuali di sebelah kanan dan kirinya mencatat apa yang diucapkan. Kalau kita ingin menarik kembali dan menghapuskannya,
Tidak mungkin hari sekarang kita dapat menghapuskannya. Jalan satu-satunya bagi kita hanya bertobat kepada Allah dan menutupi keburukan-keburukan amal kita serta menghapuskannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan histori amal kita yang tidak mungkin dapat dihapuskan. Hanya Allah yang kuasa untuk menghapuskannya dengan kita memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Oleh karena itu Allah menyeru, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, bergelimangan dosa, hanyut bersama hawa nafsu, betapapun besarnya dosa kalian, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi kalian masih sehat, segar, bugar, dalam keadaan betul-betul memiliki kesempatan, jangan sia-siakan betapapun besarnya dosa kalian. Allah siap untuk mengampuni dosa kalian. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau kita memohon ampun kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bagaimana cara kita bertaubat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tubsarun. Wa anibu ila rabbikum, hendaklah kalian kembali berhijrah kepada Tuhan kalian, meninggalkan apa-apa yang kalian lakukan dari keburukan sebelumnya. Hati berinabah kembali kepada Allah. Begitu pula amal-amal kita juga sesuai dengan keridhaan Allah, meninggalkan apa-apa yang pernah kita lakukan sebelumnya dari keburukan. Sebelum kedatangan azab pada hari tersebut kalian tidak akan tertolong. Tapi bila kalian memohon ampun, bertobat, betapapun besarnya dosa kalian, Allah akan hapuskan. Selagi nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa aslimu lahu. Berserah dirilah kalian kepada Allah. Dari yang tadinya membangkang, menentang menjadi orang yang pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ini merupakan petunjuk yang langsung dari Allah bagaimana cara kita bertobat kepada. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum kedatangan azab Allah secara tiba-tiba tanpa kalian sadar. Lalu yang terakhir, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang terbaik yang Allah turunkan bagi kalian. Ikutilah apa yang Allah turunkan untuk kalian. Dari bimbingannya, dari petunjuk yang terdapat dalam kitab suci. Kembali kepada Allah, berhijrah meninggalkan amal-amal yang buruk sebelumnya. Sepenuh hati kita menghadapkan hati kita pada Allah. Lalu tunduk berserah diri. Yang ketiga dengan mengikuti Alkitab yang Allah turunkan kepada kita. Ini merupakan jalan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menerangkan dua malaikat yang setia mencatat apa yang kita lakukan, subhanallah waktu hidup kita berlalu dengan cepat. Saya merasakan hidup 60 tahun lebih seolah-olah hanya baru beberapa saat. Seperti yang Allah katakan, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Waktu mereka dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Allah, mereka merasa hidup di dunia hanya beberapa saat di waktu siang. Tapi kita melihat hidup kita panjang, padahal begitu memasuki kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, baru kita merasakan bahwa ternyata kehidupan dunia kita singkat dan tak berarti. Tapi dalam kehidupan dunia kita berkelahi, bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, dengan mudah melontarkan kata-kata yang tidak baik, yang semuanya akan merugikan kita. Dan tidak mungkin dapat kita hapuskan. Waja'at sakratul mauti bil haq. Perjalanan hidup yang singkat, tentu datang detik-detik sakratul maut. Bil haq, menyingkap semua hari sekalian yang tadi tertutup, menampakkan kebenaran di hadapan kita yang selama ini kita lupakan. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ini yang dulu kalian abaikan dan kalian tidak perhatikan. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Kemudian sangkakala ditiup dari kehidupan kita di barzakh, menantikan berakhirnya kehidupan dunia. Ternyata digambarkan Allah begitu singkat, begitu sangkakala ditiup sebagai pertanda kebangkitan.
maka berbondong-bondong manusia keluar dari kubur mereka. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Ditiup sangkakala sebagai pertanda kebangkitan, itulah merupakan hari yang telah diperingatkan Allah sebelum. Dua malaikat yang tadinya bertugas di kanan kiri kita berubah hadirin sekalian tugas pekerjaan mereka. Wa jaa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang dikawal oleh dua malaikat, yang satu menggiringnya, yang satu sebagai saksi hadirin sekalian. Yang tadinya mencatat, menulis, mengumpulkan, sekarang satu menggiring orang tersebut untuk menghadap ke hadapan Allah. Yang satu membawa kitab amalnya. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang setia mendampingi dirinya datang ke hadapan Allah. Ya Allah, ini data-data dari hambamu yang tersedia di tangan. Allah Maha tahu tanpa diberitahukan malaikat. Tapi Allah tidak akan menghukum seseorang tanpa bukti dan saksi. Di samping kesaksian tangan kita, kaki kita, demikian pula kulit tubuh kita, dua malaikat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah yang membawa kitab amal. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Allah Subhanahu wa taala tidak banyak bicara, langsung memerintahkan dua malaikat, alqiya fi jahannam kulla kaffarin an. Wahai dua malaikat, lemparkan ke dalam api neraka tanpa basa-basi setiap orang yang ingkar, yang membangkang, kafarin anid, yang ingkar kepada Allah pada kebenaran yang sampai padanya, demikian pula membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana'in lil khair, untuk kebaikan kikir, tapi untuk kejahatan, untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tangannya terbuka tanpa berhitung. Mu'tadim murid, yang gemar melanggar batas. Di matanya tidak lagi ada batasan, tidak lagi ada garis-garis, larangan-larangan dari Allah, karena sedikit pun dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Murid, jiwanya penuh kebimbangan dan keraguan. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Wahai dua malaikat, lemparkan orang ini ke dalam azab yang amat pedih. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keputusannya kepada dua malaikat untuk mencampakkan setiap mereka yang ingkar, membangkang, hidupnya penuh kebimbangan dan tangannya kikir untuk kebaikan. Lalu hari ini sekali Allah ceritakan pada kita bagaimana perdebatan di antara syaitan dan manusia yang mengikutinya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Syaitan bilang ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi memang dia yang suka, dia yang memilih jalan tersebut. Buktinya banyak orang yang aku ajak tidak tertarik untuk ajakan. Kalau dia tidak menyambut dan suka, tidak mungkin sama sekali dia akan mengikuti aku. Jadi bukan aku yang menyesatkan dirinya ya Allah, tapi memang dia berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak ada satupun syaitan yang mampu untuk memaksa manusia melakukan maksiat. Syaitan hanya berbisik, tapi manusia bisa melakukan kejahatan-kejahatan dengan melakukan pemaksaan, bahkan penyiksaan untuk membuat orang keluar dari kebenaran. Oleh karena itu alasannya disampaikan syaitan. Walaupun dia mengajak, berbisik untuk mengajak manusia tersesat, tapi kalau tidak disambut oleh manusia, tidak menyukai hal tersebut, tidak mungkin dia akan mengikuti syaitan. Sedangkan hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah berada dalam lindungannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Tidak perlu kalian berselisih bertengkar di hadapan. Aku telah mengirimkan peringatan kepada kalian. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tidak akan pernah ada perubahan bagi ketetapanku. Tidak akan pernah ada perubahan bagi keputusanku. Dan sekali-kali aku tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hamba. Petunjukku telah datang, Rasul-Rasulku telah aku utus ke tengah-tengah mereka. Nikmatku juga turun kepada mereka, tapi keingkaran dan kemaksiatan mereka naik ke hadapan.
Aku telah berikan cukup usia untuk mereka berfikir, merenung dan bertobat, tapi mereka tidak manfaatkan. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika kami berkata kepada api neraka jahanam, apakah kamu telah penuh sesak? Dia menjawab, apakah ada lagi ya Allah dari musuh-musuhmu? Sampai digambarkan dalam suratul Mulk, takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika seorang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, api yang di bawah seolah-olah akan memisahkan diri, melompat untuk menjemput orang tersebut. Setiap kali rombongan dimasukkan ke dalam api neraka, malaikat bertanya, apakah belum pernah datang pemberi peringatan kepada kalian? Setiap orang akan dimasukkan ke neraka akan ditanya oleh Allah sesuai dengan SOP yang berlaku. Apakah belum pernah ada pemberi peringatan kepada kalian? Agar orang tidak beralasan bahwa kami masuk ke dalam api neraka karena belum pernah ada peringatan sebelum. Mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kami berakal, berfikir, mau saja mendengar, tidak mungkin kami akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Oleh karena itu penghuni api neraka sa'ir bagi mereka yang berakal dan tidak sama sekali mau mematuhi perintah-perintah Allah padahal begitu jelas petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surat Al-Ahqaf, dalam suratul Qaf. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ini merupakan kisah dari mereka-mereka yang ingkar. Bagaimana yang beriman? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kalau mereka orang-orang yang ingkar hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan, ketakutan, sebaliknya orang yang beriman dan bertakwa, syurga didekatkan untuk mereka. Tidak jauh dari mereka, tidak perlu harus berletih lelah, bersusah payah, syurga didekatkan dari mereka. Tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah merupakan yang Allah janjikan bagi kalian, bagi orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah, menjaga dirinya agar tetap dalam keridhaan Allah. Bila dia berdosa, dia segera bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yang hatinya penuh rasa takut, hormat kepada makam Tuhan yang Maha Pemurah. Bil ghaib, walaupun jauh dari mata manusia, walaupun seorang diri, hatinya penuh rasa hormat dan takut kepada Allah. Bukan takut karena Allah berbuat kezaliman padanya, takut dari dosa-dosa yang diperbuat. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang ke hadapan Allah dengan hati yang penuh betul-betul berserah diri dan kembali kepadanya. Lalu Allah katakan udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah katakan pada mereka, silakan kalian masuk ke dalam taman syurga, itulah merupakan hari-hari yang kekal abadi, berbeda dengan dunia kalian yang singkat, yang telah membuat mabuk lupa kebanyakan orang. Itulah merupakan hari kehidupan yang kebahagiaan dengan penuh kekekalan. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan tanpa ada batas. Masih ada tambahan lagi yang tidak terfikir, tidak terbayang dalam benak mereka. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di hari ke-25. Mari hadirin sekalian kita bersungguh-sungguh dengan penuh ketulusan kembali kepada Allah, bertaubat dari kesalahan kita. Kalau di antara kita ada kesalahan sangkut paut sebelum datang ajal, kematian menjemput kita, mari hadirin sekalian saling mengikhlaskan satu dengan lain. Tidak perlu saudara kita datang pada kita, tapi kita di hati kita mengikhlaskan, memaafkan semua kesalahan orang-orang yang berbuat salah pada kita. Sebagai imbalannya insya Allah rahmat Allah akan dituangkan untuk kita semua, demikian pula ampunannya. Tapi yang menyimpan kebencian, dendam, permusuhan di hatinya, orang-orang yang amat berat keadaannya. Di dunia dia susah, begitu pula di hari akhir. Tapi yang suka memberikan maaf dan ampunan,
Allah juga akan menghadapinya dengan dua namanya, Al-Afu, Al-Ghafur. Maka mari bersama-sama kita betul-betul bersihkan hati kita dari segala kebencian, permusuhan, mengikhlaskan kesalahan, perbuatan-perbuatan saudara kita, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, yang kita dengar maupun tidak. Dengan ini insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Di hari akhir tidak perlu harus berhenti, beberapa saat berjalan berhenti lagi melakukan perhitungan, tapi semua telah kita ikhlaskan. Rahmat Allah yang kita dambakan, kesalahan kita yang belum kita mohon keikhlasan dari orang, Allah yang akan turun tangan untuk menggantikannya dan membayar hadirin sekalian apa-apa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, asal hati kita betul-betul dalam keadaan bersih. Sebagai penutup, dalam satu hadis diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, Allah juga rindu berjumpa dengan diri. Bayangkan bagaimana apabila Allah rindu kepada seseorang. Dia menghadapi kematian tanpa ketakutan, tanpa kesedihan, kegelisahan. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Orang yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah juga tidak menyukai perjumpaan dirinya. Kembali ke akhirat tanpa sambutan, tanpa rahmat, tanpa senyum. Yang ada hanya ketakutan dan penderitaan. Oleh karena itu jangan kita memandang kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi yang kita harus perhatikan amal kita. Dan hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Taburkan salam rahmat di tengah-tengah kita semua. Insya Allah Allah akan naungi kita dalam rahmatnya dan jemput kita dengan ampunannya. Demikianlah para jamaah, hadirin jamaah Jumat, dalam khutbah yang kita sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu bertaubat dan mensucikan diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. وأذكركم جميعا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبقوله في آية أخرى من سورته ومن كتابه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان واعده علينا سنين بعد سنين واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.